Baru beberapa jam, Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden sah Republik Indonesia. Sudah mulai ada yang menyerang, saudara. Khabib mungkin karena kepentingan politiknya tidak diakomodir. Rizik Syihab berapi-api memberikan pesan kepada Prabowo Subianto tak dilirik, saudara. Kita lihat kemarin yang diundang ke Kartanegara, ke rumah Pak Prabowo Subianto, juga di Hambalang, tak ada menteri atau wakil menteri calon ya, itu yang merepresentasikan dari kelompok mereka. Ya, sekali lagi, meskipun Rizik Syihab berapi-api beberapa minggu ke belakang itu memberikan pesan, hati-hati, kita dukung pemerintahan Prabowo, tapi kita hancurkan. Awas Pak Prabowo, jangan sampai ambil. Wah, tak dilirik. Mungkin karena ketidakdilirikannya itu menyebabkan setelah pelantikan mulai ada yang menyerang Khabib. Mulai ada yang mengatakan, oh ini Prabowo itu adalah boneka Jokowi. Kita kira macan Asia, ternyata hanya kucing. Kita percaya Pak, Bapak bisa lebih tegas, bisa lebih kepada mereka. Pak Jokowi udah cukup tegas, tapi saya percaya Bapak bisa lebih daripada itu. Kita menyaksikan, kita mendengarkan secara seksama dalam tempo 1 jam kurang lebih pidato Prabowo Subianto, betapa tegas beliau mengatakan demokrasi kita itu demokrasi yang mengedepankan akhlak, yang mengedepankan adab, yang tidak ada caci maki dan lain sebagainya, pengadu-dombaan dan lain sebagainya. Sekarang Pak, itu ditampilkan oleh mereka Pak, dan itu kebiasaan buruk mereka sedari dulu, dan itu dianggap baik serta benar Pak. Dianggap mereka merasa pahlawan mewakili rakyat dengan ucapan-ucapan provokatifnya itu Pak. Bisakah Bapak membereskan? Saya harap Bapak bisa membereskan. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih, Khabib ngamuk-ngamuk, nuduh fitnah sana fitnah sini. Prabowo Subianto adalah macan Asia, betul. Dan mati-matian kita dukung 2019. Apakah benar-benar dia macan Asia? Ternyata dia kucing meong. Betul. Ternyata kucing. Kucing takut sama tikus. Tapi saya melihat pesimis. Kenapa? Dia mengatakan saya adalah belajar, guru saya adalah Jokowi, dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Para Cina-Cina cukong yang 9 naga, sekarang 10 naga katanya. Sekarang 10. Inilah yang mempunyai proposal roadmap daripada Indonesia ke depan, dan sebagai boneka yang menjalankan adalah Jokowi. Ketika Jokowi tidak cukup waktunya, ternyata belum sempurna penjajahannya, cari boneka lain, ternyata bonekanya adalah Prabowo. Dan Prabowo Anda saksikan kan untuk melanjutkan video program Jokowi. Jelas Pak, Bapak dikatakan boneka untuk melanjutkan program-program asing, untuk merampas aset kekayaan Republik ini Pak. Kita mendengarkan satu kali lagi pidato Bapak berapi-api di depan banyak perwakilan negara yang lain. Betapa tegas Bapak kala itu ya. Beberapa jam yang lalu ketika momentum pelantikan, Bapak berdiri tegak, berapi-api ceramah, dan kita optimis Bapak bisa menjalankan itu. Mudah-mudahan bisa menjalankan itu. Jangan sampai ada benalu-benalu yang kayak gini yang mengganggu Pak program pemerintah ke depan. Betapa berani, coba dengarkan pidato Prabowo Subianto di depan kepala-kepala negara, perwakilan negara yang lain. Coba cek kekayaan kita. Kita harus berdaulat di bidang pangan, energi. Kalau kita mau kasih kepada orang lain, jangan sampai dijual murah. Tegas itu, di depan orang lain, di depan muka. Jadi bukan berkamuflase, di belakang ngomong, di depan langsung, momentum sakral pelantikan presiden. Tegas. Tiba-tiba dituduh Pak,
Bapak itu antek-antek untuk kemudian mengeruk kekayaan alam Indonesia dikasihkan ke asing. Apa tidak berbahaya Pak yang model kayak gini? Ini memprovokasi masyarakat Pak, jelas. Ini mengadu domba masyarakat Pak, jelas. Cek Pak, dari siapa ini yang ngomong? Kalau kita tidak boleh rasis, mestinya Anda juga jangan rasis. Kan ente rasis tuh, Bib, ente rasis, nuduh seenaknya. Hanya karena tidak diakomodir oleh pemerintahan Prabowo, kekuatan politik mereka, lalu mengeluarkan umpatan-umpatan yang luar biasa. Kalau model saya yang mengumpat, itu tak akan ada yang mendengarkan Pak. Tapi kalau sudah berjubah ulama, kalau sudah berjubah kabib, dan kita akui, kita percaya masih ada masyarakat yang seolah mempercayai 100% apa-apa yang dikatakan oleh yang labelnya ulama. Karena stigma kuat di masyarakat, ulama itu minim melakukan kesalahan. Mayoritas ucapannya dan lakunya adalah kebenaran. Maka berbahaya sekali bila ada orang yang memakai jubah ulama lalu memprovokasi masyarakat, lalu menuduh seenaknya. Roadmap Indonesia itu udah kemudian ditentukan oleh China katanya Pak, bukan oleh Bapak, oleh China. Jelas ini tuduhan yang serius Pak. Bapak sebagai presiden itu tidak dianggap punya kedaulatan. Yang punya kedaulatan adalah China. Roadmapnya udah dipegang. Itu tuduhan serius Pak, bukan tuduhan ecek-ecek, bukan tuduhan yang kemudian biasa-biasa saja. Kita tidak terima. Bila memang ini tidak benar, maka kita meminta untuk Bapak membereskan orang-orang model beginian. Mengganggu Pak, telinga kita nggak nyaman sebagai orang yang memilih Bapak, tak nyaman Pak. Cukup Pak Jokowi dikatakan sebagai boneka ABCD segala macam, ya kita teriak-teriak memang membela, tapi ya begitulah karakter Pak Jokowi, diem aja, jarang melakukan menindak orang-orang yang model begituan. Akhirnya mereka semakin besar kepala karena tidak ditindak. Nah, saya percaya Bapak tidak seperti itu. Ya, saya percaya Bapak tidak seperti Pak Jokowi di dalam kemudian memanage kesabaran, ya. Karena kadang-kadang untuk membereskan orang yang keras kepala, untuk membereskan orang yang sombongnya luar biasa, orang yang selalu memprovokasi, nuduh sana nuduh sini seenaknya tanpa bukti, kadang-kadang Pak mesti dilawan dengan juga kepala keras. Kadang-kadang Pak, sosok Bapak memang dibutuhkan ketegasannya untuk membereskan orang-orang model begini ya. Satu kali lagi kita berharap Indonesia di tangan Bapak itu bisa lebih makmur, lebih sejahtera, lebih berdaulat. Dan satu lagi, membereskan orang-orang kayak gini yang merusak mental masyarakat Indonesia. Ini upaya merusak mental Pak, merusak optimisme masyarakat dan pemerintahan Republik Indonesia untuk bisa lebih mapan daripada sebelum-sebelumnya. Kan dikasih pesimis, tidak akan maju, tidak akan berkembang. Bapak itu adalah budak, Bapak itu adalah apa namanya ya? Ya udah dikasih roadmap, boneka Bapak itu. Itu kan ngasih pesimisme kepada pemerintahan dan kepada masyarakat Indonesia. Saya sebagai orang yang memilih Bapak tak terima Pak. Bagi saya ini fitnah kejam dan keji. Dan orang yang model beginian di kelompok-kelompok kabib ini banyak Pak, bukan satu, banyak Pak. Yang menyelewengkan sejarah agar Bapak tahu banyak Pak. Dan kita percaya Bapak satu kali lagi bisa membereskan itu. Supaya kita bisa menjadi negara yang berdaulat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tanpa tercerabut dari akar sejarah kita, dari akar budaya kita, dari akar keadiluhungan akhlak adab Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.